Monggo Mas Angga, mungkin ada pertanyaan yang lain yang dibahas hari ini. Jadi gini kan, bahwasanya jasad kita hidup ini untuk menuju ke apa namanya itu titik lebih atas lagi harus menghilangkan aku. Bahwasanya ke ego, menghilangkan ego kan. Ego manusia. Menghilangkan semua yang ada, semua pergerakanku ini tidak boleh merasa bahwasanya aku. Lalu kalau semuanya melibat, bahkan pergerakan jasad ini semuanya Allah, terus fungsinya jasad, fungsinya aku sebagai manusia gitu ya. Intinya Mas Angga ini menanyakan kalau mamanya keakuan itu sudah tidak ada, gitu toh. Momen keakuan itu tidak ada, terus sedangkan yang ada hanya Allah. Nah, terus kita itu kalau tidak ada ini fungsinya apa kok diadakan, kan gitu Mas. Manusia ini diadakan. Nah, manusia itu diadakan buat apa? Kan gitu toh pertanyaan Mas Angga. Ini ya sangat luar biasa dari pertanyaan Mas Angga ya. Manusia itu diadakan agar manusia itu mengenal Tuhannya. Jujur aja, manusia itu alam jagat raya sebenarnya nggak ada. Diadakan supaya bisa melihat wujudnya Tuhan itu sendiri. Makanya ada sifat-sifat wujud, kidam, bagus, mukalah fadli hawati kiamuhu binafsi. Itu semua itu sebenarnya sifat-sifat Tuhan, tapi manusia itu juga bisa mewujudkan dirinya sebagai pencipta itu sendiri. Makanya ada wujudnya Tuhan. Wujudnya Tuhan ya wujudnya panjenengan. Yamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Gimana caramu berdiri sendiri? Gimana caramu bisa hidup sendiri, bekerja, menanam pohon, menanam buah-buahan untuk kamu makan? Itu tujuannya biar kamu ini menjadi seorang yang kuat di dalam hidup ini, agar Mas Angga ini bisa hidup dengan sejatinya, dengan Sang Pencipta, agar Mas Angga ini tidak lemah, agar menjadi sesosok pribadi manusia yang sempurna seperti yang dihayatkan. Itu Mas Angga. Jadi bukan kok percuma dihidupkan, itu memang sengaja dikasih gambaran seperti dalang sama wayang. Ya, ada dalang, ada wayang. Kenapa kok diciptakan wayang? Karena si dalang ingin menggambarkan dirinya antara baik dan buruk, menggambarkan dirinya sendiri agar tahu diriku seperti ini, sifatnya seperti ini, pewayangannya seperti ini. Nah, orang baik itu karakternya seperti ini, orang jelek perwataannya seperti ini. Makanya di dunia ini banyak orang baik, banyak orang jelek. Mengapa itu diciptakan? Karena Tuhan itu memberitahukan kepada makhluknya agar pemahaman yang didapat dari wujudnya ini bisa mengetahui wujudnya Tuhan itu sendiri. Baik buruk itu sudah diciptakan sana. Jadi kenapa kok agama ini
menciptakan untuk berbuat baik, menyuruh kita berbuat baik, sedangkan keburukan kenapa diciptakan? Karena Tuhan itu memang agar tahu kita itu seperti ini wujud saya, seperti ini loh. Jadi kita itu nanti bisa paham kenapa malaikat diciptakan, kenapa setan kok juga diciptakan. Karena di situ untuk belajar mempelajari semua yang ciptaannya itu, akhirnya makhluknya itu tahu ini loh sebenarnya Tuhan seperti ini, gambaran seperti ini. Itu Mas Angga. Monggo Mas Angga, mungkin ada yang ditanyakan lagi tentang hidup ini. Nah, sekarang aku mau tanya lagi gimana tentang Hono Coroko. Apakah Hono Coroko itu bisa dibuat salah satu raja atau mantra atau gimana Mas proses dan pengetahuannya? Sebenarnya Hono Coroko itu adalah wejangan yang sangat dalam tentang Tuhan, penciptaan ruh Tuhan itu sampai ke manusia, sampai meninggal dunia. Dan manusia itu kalau Hono Coroko dibalik itu dari kehidupan manusia kembali ke Tuhan. Jadi Hono Coroko itu sebenarnya bisa dikatakan antara Tuhan menciptakan manusia sampai meninggal, sampai hilang, wujudnya hilang atau jadi tanah, kembali ke asal sangkan parane dumadi, dan kembali ke Ngoto Bogomo Nyoyo Jodokolo Soto Dokoro Conoho, kembali ke Tuhan lagi. Itu ringkesan dari yang Sunan Kalijogo. Sebenarnya Hono Coroko itu hanya caraka data sawala pada jayanya Magabatana. Nah, jadikan oleh Sunan Kalijogo menjadi Hono Coroko Doto Sowolo Podo Jelonyo Mogo Bodono, karena dikaitkan dengan huruf pegon akhirnya tadi O, dengan dipadukan sama orang Jawa yang kalimatnya itu O, jadi dibentuk ringkesan seperti itu, bunyi-bunyian seperti itu ada artinya. Itu contoh Ho itu kan hurip atau wujudnya Tuhan itu sendiri, Ho hurip. No itu ada, no itu ada tapi masih jauh, ada tapi di sana, di sono. Nah ya di sono itu masih jauh, Mas Angga. Co itu cahaya Nur Muhammad, berhubung sangat jauh, no itu kan sangat jauh, dikasih cahaya akhirnya muncullah roh manusia. Kalau nggak ada cahaya, roh ini nggak muncul. Berhubung roh ini memakan buah kudi di surga, akhirnya menjadi kodrat, turun ke dunia, masuk jadi pembentukan jasad ini muncul. Doto Sowolo muncul, do itu dodo atau dada, to itu adalah seperti orang Tai Lalat namanya to ya, atau tenger itu to. Jadi dada manusia itu sudah distempel oleh to. Sowolo
baik wolo buruk, lo buruk. Jadi distempel dadamu, distempel kayak tenger baik dan buruk, gak bisa dihapus itu. Makanya manusia itu ngomong baik semua nggak ada, wong baik wong suci nggak ada, karena sudah ditengeri oleh Tuhan. Jadi manusia itu punya baik dan buruk pada dirinya, makanya nggak ada orang bersih. Orang jelek pun pasti ada baiknya, orang baik pasti ada jeleknya. Jadi doto sawolo, dodo ini dikasih tenger sabdo baik dan buruk. Dan baik dan buruk itu mecah jadi dua. Yang baik namanya mutmainah sama luama, yang buruk namanya amarah dan subia. Jadi baik dan buruk, yin dan yang, itu semua sama-sama sakti itu. Apakah buruk sakti bisa mengalahkan yang jelek? Apa bisa mengalahkan yang baik? Apakah yang baik bisa mengalahkan yang buruk? Nggak bisa kalah, nggak bisa menang buat empat itu. Jadi podo joyonyo, po itu kepala, do itu dodo, antara pikiran dan hati. Gak ono sing menang, gak ono sing kalah, sama-sama sakti. Mogo, mo itu sukmo, go itu rogo, sukmo dan rogo botongo dijaga sampai meninggal dunia. Ngo cangkeme nek wis mengo berarti nyawane wis ilang. Nyawane wis ilang mengo. Nah itu kalau ditauhidkan harus dibalik. Sadurunge mengo ya, sadurunge mengo ngoto bogomo kudu njaga raga lan sasukmoe. Mas Angga, ini sebenarnya saya bahas nanti sebenarnya ada video saya, cuma Mas Angga udah tanya gini ya nggak apa-apa saya jelaskan cuplikan-cuplikan aja. Podo joyonyo kalau dibalik nyoyo jodopo, awalnya podo sakti ini kalau kembali ke Tuhan tidak ada daya dan kekuatan. Tidak ada kekuatan, mau niku sakti podo joyonyo. Kalau dibalik kembali ke Tuhan, nyoyo jodopo, tidak ada kekuatan. Ada orang sakti ini, mau coba baca nyoyo jodopo, gak makan ditembak, gak makan dibacok, mau coba nyoyo jodopo, jeruk, ya kena, wong itu doa ini, doa kekuatan batinnya. Nek wong gak memahami itu harus paham itu ada ilmunya. Nanti kita bahas tentang Lono Coroko. Ini hanya cuplikan aja Mas Angga. Nah, Doto Sawolo itu kalau dibalik Lowo Sotodo, jadi baik buruk itu tidak ada. Toe kan ada mang di dalam dada ada to, diciptakan baik dan buruk. Berhubung dibalik Lowo Sotodo, baik dan buruk dihapus, hati dan pikiran dihapus semua, tidak ada. Yang ada hanya ko sebagai kodrat. Kodratnya apa? Kodratnya roh, kembali ke dari ko kodrat ke roh. Kalau sudah roh itu sudah mendekati kesucian, menjadi cahaya. Cahaya di atas cahaya, gumilang tanpa gemebiar, tanpa wewangenan. Jadi intinya itu tidak ada warna, tidak ada cahaya, tidak ada bentuk, tapi ono loh, tapi ono nang ndi ku ya nang ho ho ini dikatakan hurib,
hawa. Hawa itu ya wis ngene iki jenenge hawa. Nah, di sini ada urip, yaitu dinamakan Tuhan itu sendiri. Nah, kalau bahas ini mungkin nanti ada video saya yang selanjutnya tentang detailnya Wonocoroko. Berhubung Mas Angga ini tadi ada pertanyaan, ya saya jawab hanya secuplikan-cuplikan tentang arti Wonocoroko. Sebenarnya Wonocoroko itu ringkasan atau juga bisa dikatakan sifat Tuhan yang 20. Sebenarnya itu 20 ada hubungannya dengan sifat-sifat Allah yang 20 itu. Itu yang bikin Sunan Kalijogo itu yang meringkas itu kata-kata itu. Jadi di pandangan mungkin yang berbeda ya, pemirsa, mohon maaf, pandangan kita mungkin berbeda, tapi kita untuk tujuan pandangan itu untuk menggabungkan pandangan saya dengan pandangan sedulurku Ngopi Nuswantoro agar kita menjadi pewaris yang kita harus melestarikan untuk anak-anak cucu kita nanti. Oleh sebab itu video ini mungkin sangat berarti agar tetap dijaga kelestarian Wonocoroko. Banyak orang yang mengatakan mungkin pandangan yang berbeda, monggo, tidak saya salahkan, dan saya juga tidak membenarkan diri saya sendiri karena pandangan spiritual seseorang beda-beda, Mas Angga. Demikianlah apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Anda menjadi manusia yang sempurna. Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.